Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari niku termasuk salah satu orang yang gemar bersilaturahmi. Nalika beliau belajar ten Mekah, beliau punya guru juga dari kalangan habaib. Salah satu guru beliau itu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau pulang ke Indonesia zaman semonten, zaman itu, tahun itu komunikasi susah, transportasi ke Arab itu pakai kapal laut, jadi tidak bisa sering-sering ke Mekah. Nah, Mbah Hasyim ketika pulang ke Indonesia seolah-olah lost kontak, putus hubungan dengan guru-guru beliau yang ada di Mekah, di Tanah Suci. Nah, suatu hari Mbah Hasyim mendengar ada keponakan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Solo. Kalau nggak salah namanya Habib Alwi Al-Habsyi. Begitu mendengar ada keponakan gurunya yang tinggal di Solo, beliau tanpa pikir panjang langsung berangkat ke Solo, naik dokar. Tapi panjenengan bayangaken ten Solo numpak dokar. Sakniki kula nang Tepu Ireng nang Solo nggih cuma 2 jam lewat tol. Bolak-balik sedina ping 3 keturutan nggih. Lah Mbah Hasyim zaman semonten itu naik dokar ke Solo semata-mata untuk bersilaturahmi dengan keponakan gurunya. Lho niku ponakane, bukan putranya, bukan ponakane gurune, cuma sekedar ingin menyampaikan, Beb, kula niki santrine paman panjenengan. Kedua, sisi historis, kayaknya ini yang menulis sejarah Wali Songo itu putus. Seharusnya ada wali ke-10, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sik. Lihat semua waliullah 9, tidak pernah menonjolkan namanya. Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, opo Ampel? Sehingga jenengnya sendiri itu nggak ada. Ada Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo apa Sunan Joko Kali sih? Nggak ada. Semua Muria, semua Kudus. Jadi Hadratus itu jelas dari serapan sufistiknya itu itibak betul di wali-wali Songo tadi. Sampai pesantrennya nggak ada nama, dirinya disebut Kiai Tebu Ireng. Saya mendengar dari orang-orang kampung kalau disebut Kiai Tebu Ireng ngerti apa? Tapi disebut Hasyim Asy'ari. Sopo ya, ngono bareng. Itu untuk orang kampung-kampung dulu. Ya kalau tadi disebutkan ini. Ketawaduan seperti itu memunculkan mutiara-mutiara yang dimunculkan sendiri, yang bersinar sendiri, yang disinarkan sendiri oleh Allah. Walaupun dulu tidak ada viral, tidak ada apa. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa, karena ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang dhisik ya. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu, terus
Maaf ya, hadrat saya itu masih muda teko. Lah iki Hasyim iki. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal zaman itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil Bangkat dan seterusnya. Makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat apa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asad ya. Mulai menangis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sofistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Bireng, mungkin edisi pertama kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, kabari bintang. Aku jelek kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis tadi itu. Jiwa sofistik beliau dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau. Karena itu maka saya perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa dengan siapa, yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan Habib, pengkhianatan sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim, karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh gitu. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat elek-elek seperti Hadratus Syekh yang pandai menghargai jasa orang. Ojo dibarno. Indonesia ini masih banyak butuh kepada ilmu mereka. Jawaban tadi ikhtiyajina. Dan mereka mau mengajar Pak. Kalau memang dicorek Ba'alawi, ya kitab Sulamut Taufik di Indonesia pondok-pondok buangan kabeh. Iya, itu burung Buyatul Mustarsyidin. Belum ini, mohon maaf ya, mboten kula sombong. Tebireng itu dulu belum pernah kenal kitab Buyatul Mustarsyidin. Pertama yang membaca masuk Tebireng itu ya sapa ngono. Angel kan kode-kodene bikin terus-teruskan oleh Pak Karto itu. Wis padha-padha nak khusus mah. Ini sebuah sejarah kan. Kalau begitu Hadratus Syekh itu memang jiwanya betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmat betul. Nah, cuma sayangnya terjemahnya alamin ini di Departemen Agama itu alam semesta. Salah.
Alam semesta kan manusia, terus benda-benda, tekek, kadal, barang luas. Enggak. Gini deh. Bahasa Arabnya alam semesta, semua masih Allah. Selain Allah, itu bahasa Arabnya alam mufrad. Jadi al-alam masih Allah. Tapi kalau lafaz alam ini dijamakkan menjadi jamak taksir, awalim maknanya tetap masih Allah. Hanya saja kalau dijamakkan menjadi jamak salim, alamun, alamin, maknanya itu khusus ukola, khusus manusia dan jin. Jadi Rabbil alamin mendidik manusia dan jin manusia. Gak diarani Rabbil alamin di alam semesta, ini alam semesta. Bicaranya mendidik tisu, gak mungkin. Jadi salah, terjemahan salah. Jadi yang alam semesta itu yang alam, yang sedangkan yang alamin khusus yang pola. Jadi satu. Kedua, kekaguman saya terhadap Hadratus Syekh, mohon maaf ini. Zaman itu sesungguhnya orang alim itu banyak, sangat banyak orang alim. Ada Kiai Ihsan Jampes, yang sufi lagi, Kiai Ihsan Madiun di mana tuh? Mojosari, Nganjuk, Mojosari Nganjuk, Mojosari. Banyak yang tapi ternyata Hadratus Syekh itu seorang hafidh Al-Quran mungkin wisudawan ke-7 di Saulatia. Saya membaca bukunya itu. Ada namanya Muhammad Hashim. Itu wisudawan hafidh Al-Quran. Sedangkan yang ke-6 Kiai Arsad Banten. Terus kenapa di Indonesia ini begitu beliau rawuh di Tebuireng kok tidak ditonjolkan Al-Qur'annya? Jawabannya karena beliau mengambil salah satu sisi yang sangat beliau mumpuni dan tidak diambil oleh orang lain, yaitu hadis. Takhusus pada hadis, sedangkan Al-Qur'an diserahkan kepada Kiai Adlan Ali, kemudian termasuk falak dan lain-lain diserahkan kepada kakaknya yaitu Kiai Maksum, kemudian ada seterusnya ada Kiai Mahfud dari falak dan semuanya. Tasawuf sendiri itu justru beliau itu tidak mau mengambil tasawufnya, padahal beliau sufi besar. Untuk mendidik masyarakat bertasawuf diserahkan kepada menantunya Kiai Romli. Jadi sesungguhnya Hadratus Syekh itu orang yang betul-betul memberi peta, job deskripsi secara ikhlas terhadap santri-santrinya sesuai disiplin masing-masing. Gak terus mentang-mentang kiai itu dirampesi kabeh kena gak. Tutup kiai rakus gak. Jadi ada blessing yang sampai beliau tidak mau, sampai dalam bertasawuf, sampai memberikan statement aku meni ojo diholi. Itu wasiat betul dan sudah saya tahqiq kepada kiai. Apa betul Hadratus Syekh itu wasiat aku meni ojo diholi? Saya tanya Kiai Masyar, saya tanya Kiai Sarsuri. Kalau tidak salah ke mohon maaf Kiai Mahfud waktu itu ada. Lopoler iya. Terus saya tanya juga alasannya penopo ya kok mboten kersa diholi. Yang jawab itu lupa saya. Waktu itu ada Kiai Mahfud, ada Kiai Sarsuri. Jawabannya gini. Ngerepoti wong. Ngono toh. Nek khol bisa dibayangkan kalau khol Hadratus Syekh panitia itu telung dina telung bengi gak turu. Ngerepoti wong gak gelem. Ketua presidium gawe muktamar ngene sambat bisa. Tadi malam saya kesini masih kosong, belum ada apa-apa. Sekarang loh, apa-apa ngono. Jadi coba bayangkan pribadi yang memudahkan orang sampai ikhlas gak diholi itu alasannya masih jitok ngerepoti wong. Jadi teori suruh memudahkan ini betul-betul membuat orang menjadi sangat simpatik walaupun tidak diholi. Sopo
yang tidak ngirim Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh itu sopo? Enggak.